puncaknya Sumpah Pemuda, bahasa Melayu Riau dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Kan cikal bakalnya dari sini. Tapi adakah yang kemudian menempatkan Hamzah Fansuri sebagai tokoh, terutama di sekolah? Nah, karena itu saya memulai dari Hamzah Fansuri. Nah, karena dialah yang kemudian menyebarkan syair. Dia juga yang kemudian mempertahankan sastra istana. Oke, berikutnya. Nah, Hamzah Fansuri ini jadi di Nusantara ini ada gelombang pertama kedatangan bangsa Eropa dan gelombang kedua. Sebelum gelombang kedua, ya, Hamzah Fansuri ini terkenal di Nusantara dan sudah ada jaringan komunikasi Nusantara dengan Asia Tengah, dengan Asia Barat, dengan Parsi dan sebagainya. Karena itu makam di Papan Panjang di Aceh, ya, itu terdapat puisi Firdausi dari Bapak penyair Parsi, dari buku Sahna, mahakaryanya Bapak penyair Parsi Firdausi itu abad ke-15. Dan itu dicantumkan di makam itu. Artinya sudah ada hubungan. Nah, kemudian Hamzah Fansuri ini yang bikin anak saya nggak tahu apa betul tuh Hamzah Fansuri fotonya itu. Saya bilang, jangan pakai fotonya, mau pakai foto juga. Kemudian pembuka cakrawala penulisan ilmiah, karena dialah yang memulai menulis karya-karyanya dan kemudian itu dianggap sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Kemudian penyebutan nama dan judul. Nah, kalau di sekolah dikatakan bahwa sastra tradisional itu salah satunya anonim, ya kan? Dia tidak. Awal mula yang menyebutkan nama itu dia. Jadi tidak mungkin dia dikatakan sebagai karya tradisional, ya enggak? Dia sebutkan namanya, tujuannya, di kolofon itu ada. Nah, kemudian pemula penulisan mukadimah, pengantar. Di beberapa karyanya itu ada semacam pengantarnya bahwa buku ini ditulis untuk kepentingan bla 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 bla. Kemudian penyebaran syair, ya, yaitu gabungan dari rubai Persia dan pantun Melayu. Karena itu syair mendapat tempat yang luas di masyarakat Nusantara, terutama di kesultanan. Ya. Kalau pantun kan ABAB, agak sulit untuk bercerita. Kalau syair ini mudah. Ya. Kemudian penyebaran penulisan Jawi dan terakhir Pak Tio menyebutkan bahwa Hamzah Fansuri pemula puisi Indonesia. Jadi penting orang ini. Oke, berikutnya. Nah, ini ya satu contoh bagaimana Hamzah Fansuri memulai menyebarkan huruf Jawi. Huruf Jawi itu tulisan Arab, bahasanya Melayu. Ketahuilah bahwa fakir Daif Hamzah Fansuri, disebutkan namanya, hendak menyatakan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan makrifat Allah dengan bahasa Jawi dalam kitab ini. Bahasa Jawi itu bahasa Melayu, dengan huruf Arab Melayu itu. Insya Allah supaya segala hamba Allah yang tiada tahu akan bahasa Arab dan bahasa Parsi. Jadi ya, gelombang pertama Eropa itu di Nusantara bahasa yang terkenal itu bahasa Portugis, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Sebelum kedatangan gelombang kedua Belanda, ya. Maka VOC datang, baru kemudian bahasa Portugis mulai tersisih. Ya. Salah satu peninggalan Portugis itu di Penanggalan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Domingo. Minggo itu bukan Arab,
dari Portugis. Nah, yang Arab itu Ahad. Tapi karena waktu itu ada pendeta Domingos yang setiap minggu dia menyelenggarakan kebaktian. Nah, sebagai bentuk penghargaan, kemudian orang menyebut hari Minggu hari kebaktian itu, nah, nama si pendeta itu menempel lah, namanya jadi Domingos. Kemudian jadi Mingos, kemudian jadi Minggu. Nah, hanya satu itu bahasa Portugis itu. Selebihnya Arab. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu juga Arab. Bukan angka Romawi, angka Arab. Tapi orang kan nggak tahu kalau itu sebetulnya angka Arab, ya enggak? Dan nggak pernah disebutkan juga. Yang disebutkan cuma angka Romawi saja. Jadi memang setelah dinasti Abbasiyah, penyebaran ilmu pengetahuan di dunia Islam itu luar biasa. Oke. Ya. Adapun kitab ini dinamai Sarab Al-Asikin. Jadi dia sadar betul kalau dia pakai bahasa Parsi orang nggak ngerti. Kalau pakai bahasa Arab dia nggak ngerti. Maka dia pakai bahasa Jawi. Nah, bahasa Melayu dengan huruf Arab. Nah, inilah yang menyebarkan awal mulanya. Siapa yang penemunya ini masih jadi persoalan. Tapi dengan ini kemudian orang merasa pertama bahasa aksara Arab kan orang udah tahu ya, karena penyebaran agama Islam itu kesultanan udah tahu, tinggal bagaimana kemudian dia menyampaikan itu dalam bahasa Melayu. Oke, bahasa Melayu dengan huruf Jawi menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan kesusastraan. Muncul bahasa daerah dengan huruf Jawi atau huruf pegon. Nah, awal mulanya dari sini. Begono wahai sidang Jumat yang mulia. Oke, berikutnya. Nah, ini Amjad Fatsuri yang dikatakan oleh Patio sebagai bapak pemula puisi Indonesia. Oke, berikutnya. Nah, syair Kampung Gelam Terbakar ini karya Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Saya sengaja mengambil contoh ini karena ya, puisi itu bukan sekadar sebagai curahan hati, tapi ini potret sosial. Jadi cerita ini menggambarkan bagaimana kampung Gelam itu terbakar. Jadi kalau Anda ke Singapura ada hotel Bugis itu Kampung Gelam dan itu terbakar, dan kemudian diceritakan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi kapan peristiwa itu terjadi. Pada Hijrat 1267 kepada bulan Safar 27 pada hari Jumat pukul 12 sesuku. Demikian kulihat dalam Harlojiku. Hijrat Masehi 1847. Jadi puisi ini, syair ini ditulis tahun 1847 bulan 12 Februari. Nah, dekat dekat hari raya Cina itu kepada 28 rasaku begitu. Oke. Ya. Dan kemudian ini menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Syair bukan hanya cerita biasa, tapi juga filsafat, ilmu pengetahuan, termasuk perlawanan kepada Belanda. Syair digunakan sebagai bagian dari perjuangan menentang Belanda. Oke, berikutnya. Nah, terus. Nah, ini perlu juga saya contohkan. Ini cermin mata majalah pertama cetak batu terbit 7 edisi April 1858 sampai Januari 1860. Nah, sengaja menampilkan ini supaya apa yang terjadi di Jawa. Nah, ini terjadi di wilayah Semenanjung. Singapura. Dulu kan Singapura masih masuk wilayah bagian dari Nusantara. Baru tahun 1800 berapa itu Traktat London, kemudian dipisahkan Singapura, Johor masuk wilayah Inggris, dan kemudian Sumatera masuk wilayah Belanda.
Nah, majalah ini majalah cetak batu. Jadi satu lembar itu dicetak seperti cap itulah. Ya. Nah, apa dampaknya? Bahasa Melayu yang benar terpelihara karena ada bukti cetaknya. Nah, dan ini menggunakan ejaan yang disusun oleh Raja Ali Haji yang benar. Oke, berikutnya. Nah, tadi contohnya bagaimana kemudian syair jadi alat perjuangan. Oke, berikutnya. Nah, ya. Ini salah satu tokoh bahasa dan sastra Melayu yang kemudian dia jadi pahlawan nasional. Ya, oke. Berikutnya. Nah, ini tata bahasa dan ejaan bahasa Melayu pertama. Nah, di Semenanjung, Riau, Sumatera dan sebagainya pakai ejaannya ini. Sehingga terpelihara, nggak kacau. Nanti contohnya bagaimana Belanda bikin kacau itu. Oke, berikutnya. Nah, setelah ini terjadilah periode gelombang kedua. Gelombang kedua Eropa datang, dan salah satunya Belanda. Nah, Nika itu karena persaingan dengan Portugis. Belanda membawa misi Protestan, sementara Portugis membawa misi Katolik. Maka terjadi persaingan sebetulnya. Nah, yang dilakukan oleh Belanda adalah usaha menerjemahkan Alkitab dalam berbagai bahasa, termasuk mungkin bahasa Lampung belum ada ya, tapi banyak dari bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa macam-macam bahasa, termasuk bahasa Melayu. Nah, kalau bahasa daerah ada yang merapikannya. Kalau bahasa Melayu ada juga, tapi kacau betul karena dia pakai ejaan Belanda. Nah, ini dia yang jadi persoalan, kemudian dia pakai ejaan Belanda. Kalau tadi Semenanjung pakai ejaan Inggris. Karena itu tidak ada OE. Pengantar linguistik OEM. Ya, kena OE itu kan. Nah, itu ejaan Belanda. Oke, berikutnya. Nah, ini gelombang Eropa itu pertama pemberlakuan huruf Latin. Jadi karena Belanda belajar bahasa Arab, bahasa Melayu itu harus ngerti dulu huruf Jawi, agak sulit. Karena harus belajar huruf Arab. Dia pakai jalan pintas. Udah latinisasi saja, dilatinkanlah tahun 1800 oleh Van Hoogen bahasa Melayu menggunakan bahasa Latin. Akibatnya bahasa-bahasa yang menggunakan huruf Arab, huruf Jawi tersingkir, termasuk penggunaan huruf daerah, termasuk penggunaan huruf Lampung. Kan Lampung ada, ya enggak? Huruf Jawa, huruf Bugis, hilang semua jadi Latin. Nah, mereka yang masih pakai Arab Melayu dianggap buta huruf. Ya kan? Kalau nggak bisa baca Latin, buta huruf ya. Bagaimana baca Al-Quran bisa dianggap buta huruf? Ya kan? Nah, itu politik Belanda. Sengaja ya, membodohkan kita. Nah, terjadi, nah kemudian surat kabar. Datanglah mesin cetak, kalau semua dilatinkan, dan itu terjadi di wilayah perkotaan. Syair dan pantun itu dijadikan alat untuk promosi koran. Jadi ada hubungan, ada benang merah dengan syair pantun masa lalu. Nggak hilang begitu saja, bahkan dimanfaatkan supaya masyarakat membeli koran atau berlangganan koran karena ada pantun dan syair. Jadi hidup tuh sastra itu pada masa itu di koran-koran. Ya, sayangnya kemudian yang ngelola orang Belanda yang nggak ngerti bahasa Melayu,
orang Tionghoa yang juga nggak ngerti bahasa Melayu, tapi dia pakai ejaan Belanda. Oke, berikutnya. Nah, ini koran pertama koran pertama berbahasa Melayu terbit di Surabaya tahun 1856. Pengelolanya orang Indo Belanda. Bahasanya kacau balau. Melayu. Kalau ejaan di Semenanjung nggak begitu, nggak ada OE, nggak ada DJ, ya kan? Jadi ini yang bikin kacau sebetulnya Belanda. Oke, berikutnya. Nah, ini koran pertama berbahasa Melayu tahun 1856. Kalau yang tadi terbit Januari, kalau ini terbit Februari, tahunnya sama. Tapi ini terbit di Rotterdam. Semangatnya adalah mencoba menggunakan surat kabar ini agar orang Belanda bisa berkomunikasi dengan penduduk, agar bahasa Melayu yang benar bisa tersebar. Jadi dia bilang bahwa dia pakai bahasa Melayu dalam. Tapi ejaannya kacau. Coba nih contoh ejaannya. Sabar. Ya. Nah ini contoh ejaannya. K-nya 2, saumpama ya, bintang itu, begitu juga pakai DJ. Kalau Semenanjung nggak pakai itu, karena dia pakai ejaan Raja Haji, ya kan? Pengetahuan. Dan ada tidak itu ada tidak, ada tiada, nggak konsisten ya. K itu perbanyakan pakai ki. Kalau merujuk pada ejaan Raja Haji nggak pakai K. Oke, berikutnya. Nah ini contoh bagaimana pantun penting sekali di surat kabar. Apatah engkau sudah tahu siapatah temanmu itu yang selamanya ikut engkau kemana juga engkau mau. Jikalau engkau jalan cepat, dia jalan juga lekas. Tapi orang tak bisa dapat di jalan dia punya bekas. Oke, berikutnya. Dia terada punya daging, terada darah, terak tulangnya, terada mata, terada kuping, maka terang itu asalnya. Saya harap sobat sekalian yang baca ini surat kabar nanti menyahutkan ini Badean akan meramaikan Bintang Johar. Jadi nanti minggu berikutnya ada jawabannya dalam bentuk pantun lagi. Nah ini kan tebak-tebakan, ayo apa? Siap bisa nebak nih? Hah? Ayo. Dia terhadap punya daging, jadi dia kemana-mana ikut. Nah, bayangan. Tapi ketika nyebut bayangan itu dia tulis pakai pantun lagi. Nah, dengan begini koran itu jadi laku. Sebagian besar surat kabar yang waktu itu terbit itu memanfaatkan pantun, hikayat, syair untuk menarik minat pembaca. Nah, artinya apa? Artinya bahwa sastra itu nggak putus begitu saja dengan masa lalunya, ya kan? Nah, saya sengaja ngomong begini karena ada yang mengatakan bahwa awal mula sastra Indonesia itu pakai huruf Latin. Koran-koran ini tidak. Tadi Cermin Mata itu majalah banyak juga di situ pantun syair dan sebagainya. Sampai sekarang di Patani masih orang pakai Arab Melayu. Jadi jangan karena huruf lalu itu sebagai penentu modern atau bukan tidak modern. Nah, tetapi yang menganggap itu tokoh, jadi kemudian orang anggap bahwa sastra Indonesia itu awal mulanya dimulai dengan huruf Latin. Ya. Nah, cara pandang ini harus dibongkar. Oke, berikutnya. Nah, ini pantun pembunuhan.
Oke, terus. Terus. Nah, ini ejaan pertama huruf Latin. Jadi ejaan pertama itu bukan Panophosion. Tahu kan Panophosion? Tahu nggak? Panophosion itu loh kakek buyutnya siapa gitu. Jadi di kuliah kita di perjalanan bahasa Indonesia itu Panophosion sebagai pembuat ejaan pertama bahasa Melayu. Tidak, yang pertama si Lee Kim Hong, dia buat ejaannya. Nah, saya sengaja tampilkan ini karena yang tadi diceritakan itu adanya tidak di sini, tapi sastra Tionghoa Ada nggak itu tersebar masih banyak di sini, di atas itu referensi masih yang belum baru itu, sejarah belum Kata dibenahi. Ini adanya di Perpustakaan Nasional. Yang tadi naskah-naskah di Koran Surat Kabar itu adanya di Perpustakaan Nasional. Ini wilayah yang masih jadi rimba raya dan itu tugas kita untuk mengungkapkan sebetulnya bagaimana sih masa lalu kesusahan kita itu. Nah, sayangnya kemudian ini kan nggak pernah disinggung, apalagi di sekolah. Nah, karena itu pantun harus masuk sebagai pelajaran sekolah. Syair harus masuk pelajaran sekolah, termasuk juga cerita anak-anak, kemudian mantra, kemudian cerita lisan, tradisi lisan dan sebagainya itu. Untuk pelajaran sastra jadinya nggak mengalami kesulitan karena semua bahan yang ada di sekitar itu ya bisa digunakan sebagai bahan pelajaran sastra. Oke, berikutnya. Nah, ini juga hasanah sastra yang tidak dibicarakan di dalam sejarah kesastraan kita, yaitu ya, sastra yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh pergerakan. Semaun, kemudian Sujanmo dan sebagainya. Sumantri dan seterusnya. Nah, ini memang cerita yang tidak novel-novel yang diterbitkan di luar Balai Pustaka. Nah, isinya Student Hijau misalnya, isinya itu ngejelekin Belanda. Maka kalau ini menyebar ke masyarakat, nanti dianggap orang Belanda memang brengsek dan kenyataannya memang brengsek. Ceritanya ini ada orang Jawa sekolah di Belanda ya, mau kuliah, tapi karena dia di tempat kosnya itu ada cewek cantik dan cewek cantik ini kegatelan gitu. Jadi setiap si orang Jawa itu mau kuliah, itu si cewek Belandanya udah nggak usah kuliah, kita main-main aja. Akibatnya ya nggak pernah kuliah, gagal lah. Tapi kan kelihatan di situ bagaimana cewek Belanda jadi jelek, ya nggak? Apa tuh drakor bukan drakor, pelakor apa? Pelakor ya? Pelakor itu apa? Oh gitu. Ada yang bercita-cita jadi pelakor nggak? Ya. Oke. Tapi novel-novel ini memang menjelekkan Belanda. Karena itu Belanda merasa bahwa ini bahaya. Kalau novel ini menyebar, nanti citra Belanda jadi jelek. Maka berikutnya. Nah, ini juga cerita tentang komunis ya. Berikutnya. Nah, maka ya, karena ada novel-novel yang tadi didirikanlah Balai Pustaka. Jadi Balai Pustaka itu bukan tujuan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, tapi untuk menangkal pengaruh bacaan-bacaan yang tadi. Niatnya ada niat bukan nggak niat mulia sebetulnya. Nah, kemudian bahasa daerah dikumpulkan, diterbitkan dan sebagainya, termasuk bahasa Melayu. Oke, berikutnya. Nah,
Novel-novel Belanda, kebetulan saya sudah pernah bikin satu ringkasan, judulnya itu 100 ringkasan 100 novel Indonesia modern. Pasti ada lah di sini. Nah, sebagian besar novel Balai Pustaka. Dan hampir semua novel Balai Pustaka itu menggambarkan Belanda yang Mesias, Belanda yang baik, Belanda yang selalu menjadi juru selamat. Kemudian haji itu selalu jelek. Pokoknya bau Islam jelek. Kalau nggak doyan kawin, rentenir. Betul. Coba baca tuh novel-novel Balai Pustaka sebelum zaman Jepang. Tokoh Islam, tokoh haji itu rentenir, doyan kawin, pelit. Gambarannya ya si Datuk Maringgi itu. Ya enggak. Padahal Datuk Maringgi sebetulnya dia jadi pahlawan. Kan dia melawan Belanda. Si Sabdul Bahri pemuda loyo, pemuda yang mudah cemas dan seterusnya. Tapi kemudian dijadikan sebagai pahlawan. Kemudian Pujangga Baru. Nah, dari sinilah kemudian sastra mulai berkembang ke berbagai wilayah. Salah satunya tokoh penting itu adalah berikutnya. Nah, ini si Sultan Takdir Ali Sabana. Ali Sabana tadinya dia redaktur Balai Pustaka, kemudian dia keluar, dia bikin majalah dengan Amir Hamzah, tapi Amir Hamzah namanya nggak tercantum di situ. Yang tercantum itu Sanusi Pane. Nah, karena Sanusi Pane, Amir Hamzah dan yang lainnya nggak sibuk, nggak sempat nulis, dan Sultan Takdir Ali Sabana yang punya kesempatan nulis, maka kebanyakan Pujangga Baru itu ditulis sama dia. Anak muda dengan semangat perlawanan, lahirlah kemudian apa yang disebut sebagai polemik kebudayaan. Tapi ini pengaruhnya besar. Nah, Pak Yasin pada masa itu belum datang ke Jakarta. Baru pada zaman setelah ada pengumuman bahwa Balai Pustaka memerlukan tenaga, baru Pak Yasin datang ke Jakarta. Berikutnya, nah, pada zaman Jepang mulailah Pak Yasin bekerja di Balai Pustaka. Oke, berikutnya lagi. Nah, setelah zaman Jepang, Pak Yasin mulai punya peranan penting. Kenapa? Karena dia ngurusin majalah, ngurusin buku-buku, dan ngumpulin dari buku seluruh, pokoknya yang kenal dengan Pak Yasin ngasih buku dia kumpulin. Kemudian ada berita-berita apapun dia kumpulin. Sampai akhirnya rumahnya nggak muat dengan bahan-bahan itu. Lalu dia pindah sampai ke dikasih tempat di Taman Ismail Marzuki, nama PDS Habib Yasin. Nah, peran Pak Yasin menjadi penting karena yang tadinya zaman Pujangga Baru itu Sultan Takdir Ali Sabana, Sultan Takdir Ali Sabana setelah merdeka ke Malaysia, Pak Yasin lah yang kemudian menggantikan peranan Sultan Takdir Ali Sabana, dan dia berhubungan sangat dekat dengan semua sastrawan, sehingga sastrawan juga punya kesempatan untuk nyimpen bukunya di tempat Pak Yasin. Sampai akhirnya ya numpuk ya, nggak muat lagi. Oke, berikutnya. Nah, zaman Pujangga Baru, zaman Orde Baru, Ali Sadikin membuat Taman Ismail Marzuki. Yayasan Habib Yasin dapat tempat di tempat yang kumuh, kemudian nggak representatif, ya, menjadi yayasan yang yayasan sastra yang sangat memprihatinkan. Tapi diperlukan
oleh peneliti dari berbagai bukan hanya di Indonesia, berbagai negara juga merasa perlu untuk meneliti bahasa Indonesia. Nah, kemudian hubungan PDS dan Fakultas Sastra dan kemudian Badan Bahasa, karena Pak Yasin juga dosen, jadi Pak Yasin menjadi dosen itu sebelum dia selesai kuliah. Di sambil kuliah dia jadi dosen. Nah, bahan-bahan yang dikumpulkan sejak zaman Jepang itu makin numpuk-numpuk, akhirnya nggak tertangani dan kemudian terjadi heboh, ada koisase dan sebagainya. Nah, zaman Pak Anies ditawarkan, oke, kalau gitu PDSAB Yasin menempati tempat ini, tapi tolong setiap hari harus ada kegiatan